Selamat pagi Bu Ica. Pagi suster. Perkenalkan saya perawat Erna. Pagi ini saya bertugas di ruangan ini. Ya, saya datang ke sini untuk memeriksa tekanan darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya Permisi Bu. suster. Baik Ibu, tekanan darah Ibu cukup tinggi, 140/80. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu? Saya takut cemas suster. Karena besok saya akan diamputasi. Oh, jadi begitu. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar mengenai kecemasan yang Ibu alami? Kira-kira apakah Ibu bersedia? Baiklah suster, saya bersedia. Oke Ibu, kita mulai pembicaraannya. Pertama saya mau tanya Ibu dulu, apa yang menyebabkan Ibu tampak cemas? Jadi suster, kata dokter, kaki saya akan diamputasi karena tidak bisa lagi diobati. Itu membuat saya jadi berpikiran suster, bagaimana pada dokter bisa lagi jika tidak mempunyai kaki. Oh begitu ya Bu. Terus biasanya kapan saja Ibu terpikirkan mengenai hal itu? Biasanya pada saat waktu luang, di saat keluarga saya sedang tidak ada atau sedang keluar makan suster. Oh begitu Ibu. Itu saat suasana lingkungan sepi ya Bu? Iya suster. Nah Ibu, saya mau tanya lagi. Ibu ingat tidak perilaku atau sikap Ibu saat Ibu merasa cemas? Misalnya seperti apa Ibu? Saya akan berperilaku gelisah, berbaring tidak tenang dan berbalik kiri kanan suster, dan saya akan terus menangkap kaki saya. Seperti itu. Terus apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kecemasan? Saya tidak tahu suster. Nah, jadi ada beberapa cara untuk mengatasi kecemasan yang Ibu rasakan. Jadi yang pertama dengan cara pengalihan situasi. Seperti Ibu menonton TV atau mendengarkan musik. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Iya suster, sangat jelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya sudah mengerti suster bagaimana cara mengatasi kecemasan seperti apa yang suster katakan tadi, yaitu dengan cara mengalihkan situasi. Coba Ibu sebutkan bagaimana cara mengatasinya. Suster bilang tadi bisa mengalihkan situasi dengan melakukan seperti tidur, menonton TV. Apabila Ibu kembali merasa cemas, Ibu bisa mempraktekkan cara yang telah kita bicarakan tadi. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Iya, sangat jelas suster. Baiklah Ibu, nanti siang sekitar jam 2 saya akan kembali lagi untuk melihat keadaan Ibu. Dan apabila Ibu merasa cemas, saya akan mengajarkan kepada Ibu cara mengatasinya dengan teknik yang kedua, yaitu dengan teknik tarik nafas dalam. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia?
Baiklah suster, saya bersedia. Baiklah Ibu, kalau begitu saya permisi dulu. Selamat pagi Ibu. Pagi suster. Selamat siang Ibu. Ini suster. Bagaimana perasaan Ibu siang ini? Sangat merasa cemas suster. Apa Ibu sudah melakukan cara untuk mengatasi kecemasan seperti saya ajarkan sebelumnya? Sudah suster, saya sudah mengajar suster. Tapi tetap saja saya merasa cemas. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau sekarang saya ajarkan cara mengatasi kecemasan yang kedua, yaitu dengan cara teknik nafas dalam. Kita melakukannya di sini saja Ibu, kurang lebih 10 menit. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Baiklah suster. Jadi, seperti ini caranya. Saya praktikkan dulu, nanti kita akan praktikkan bersama-sama caranya. Jadi yang pertama, tarik nafas dalam seperti ini. Lalu hembuskan lewat mulut. Kita bisa melakukannya sekarang. Ini suster. Satu, Tiga. tarik nafas Ibu. Ibu, silakan Ibu ulangi sendiri. Bagaimana perasaan Ibu kalau kita melakukan teknik nafas dalam tadi? Selamat sekali bukan suster. Bagus. Nanti apabila Ibu kembali merasa cemas, Ibu bisa mempraktekannya dengan cara seperti ini. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Iya, sangat jelas suster. Baiklah Ibu, nanti sebentar sekitar jam 7 saya akan datang kembali untuk melihat keadaan Ibu. Jika Ibu merasa cemas, saya akan mengajarkan kepada Ibu cara mengatasi dengan teknik yang ketiga, yaitu dengan teknik spiritual. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baiklah suster, saya bersedia. Baiklah Ibu, selamat malam Ibu Isra. Wah, berarti Ibu sudah mempraktekannya dengan sangat bagus. Kalau begitu, sesuai dengan janji saya, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi kecemasan yang terakhir, yaitu dengan cara teknik spiritual. Kita melakukannya di sini saja ya Bu, kurang lebih 10 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baiklah suster, saya bersedia. Nah Ibu, tadi kan Ibu mengatakan masih ada kecemasan. Jadi sekarang saya ingin bertanya, bagaimana dengan ibadah Ibu? Ya, alhamdulillah saya kerjakan suster. Apakah Ibu fokus atau ada khusus saat beribadah? Nah, itu dia suster masalahnya. Saat saya beribadah, kadang saya sering terpikir tentang. Jadi ketika saya beribadah, kadang tidak khusyuk. Nah Ibu, ketika Ibu beribadah akan lebih baik jika Ibu khusyuk menjalannya, karena ketenangan akan didapat jika Ibu bisa khusyuk. Ibu bisa menyerahkan segala kecemasan Ibu, memohon pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan? Dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ketenangan akan didapat. Ibu akan memiliki pemikiran yang lebih tenang dan terbuka dalam melihat permasalahan yang ada dan menemukan solusi terbaik dengan tenang. Ia sudah merasa agak jauh akhir-akhir ini. Saya terlalu memikirkannya. Jadi saya lupa bahwa pertolongan terbaik adalah Tuhan. Saya akan berusaha untuk khusyuk dan berdoa sus. Saya yakin Allah mendengar doa saya. Allah melindungi saya. Terima kasih atas pencerahannya suster. Saya merasa senang sekali dibantu suster.
Bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan pendekatan spiritual? Saya sudah mulai tenang, suster. Pemikiran saya sudah mulai terbuka. Saya pasti bisa menghadapi ini. Saya harus bersabar. Nah ibu, jika nanti ibu merasa cemas, ibu bisa menambahkan dengan zikir ya bu, seperti membaca Al-Quran lebih dari biasanya, berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan lebih dekat lagi agar lebih tenang. Makasih, suster. Saya akan selalu ingat perkataan suster. Iya, sama-sama bu. Baiklah ibu, besok saya akan kembali lagi untuk melihat perkembangan ibu. Sekitar 7:30. Bagaimana ibu? Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Selamat malam. Nona, kita bisa bicara sebentar mengenai kondisi Ibu Ica. Begini Nona, kita perlu membicarakan perawatan keluarga ketika klien mengalami kecemasan akibat akan diamputasi. Kecemasan ini adalah rasa tidak aman dan khawatir yang timbul karena dirasakan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sumbernya berasal dari dalam. Tanda-tandanya individu hanya fokus pada pikiran yang menjadi perhatiannya. Hanya mampu memperhatikan hal-hal yang tidak detail, tetapi dapat melakukan atau memperhatikan hal-hal yang bersifat detail apabila disuruh. Masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. Untuk menghilangkan rasa kecemasannya itu, Nona bisa melakukan teknik mengalihkan perhatian, seperti menonton televisi atau membaca buku. Bila klien masih cemas, melakukan teknik napas dalam kepadanya. Dengan cara tarik napas dalam, tahan selama 5 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Nah, kalau masih tetap cemas juga, Nona bisa bawa ke puskesmas untuk diperiksa serta diberikan obat anti cemas. Oh, seperti itu ya, Sus. Iya, Nona. Nah, selama di rumah, Nona beserta keluarga bisa membimbing dan mengawasi Ibu Ica. Nah, setelah kita berbincang-bincang tadi tentang kecemasan yang Ibu Ica alami. Ya, Sus. Saya akan selalu membimbing dan mengawasi ibu saya. Nah, setelah kita berbincang-bincang tadi tentang kecemasan yang Ibu Ica alami, sekarang bagaimana perasaan Nona? Saya senang menjadi tahu gimana jaga dan bantuin ibu saya supaya tidak mengalami kecemasan lagi. Bagus Nona, jadi apa saja yang harus dilakukan saat di rumah? Membimbing serta mengawasi ibu saya selama di rumah, termasuk minum obat secara teratur, 2 hari sebelum obat habis sudah dikontrol, dan untuk mendapatkan obat lagi setelah berkonsultasi dengan dokter di puskesmas dekat rumah. Kemudian perhatikan sikap yang ditampilkan. Jika terdapat masalah seperti menolak minum obat atau mengalami kecemasan yang berlebihan, segera hubungi dokter atau puskesmas setempat. Iya, betul sekali Nona. Nah, sekarang ada yang ingin Nona tanyakan? Tidak ada, Sus, saya dapat memahami. Untuk selanjutnya saat di rumah, Nona dan keluarganya yang mengawasi dan mengingatkan Ibu Ica seperti mengalihkan situasi dan teknik napas dalam ya. Baik, Sus. Kalau begitu saya permisi dulu. Selamat pagi Nona. Pagi, Sus.